Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Masih melanjutkan di tuntunan puasa. Dan kali ini kita akan membahas tentang budak, ya. Dari pertemuan sebelumnya tentang bagaimana sanksi ketika seseorang itu berhubungan intim suami istri seperti itu di bulan Ramadan di siang hari, maka dia salah satu sanksi alternatifnya adalah memerdekakan budak. Nah, budak itu seperti apa sih di dalam Islam? Nah, kita akan bahas budak itu adalah hamba sahaya, ya. Jadi lawan kata dari orang merdeka, ya. Mereka layak mendapatkan kemerdekaan sebagaimana manusia yang lainnya. Dan Islam sangat menganjurkan agar perbudakan ini dihapuskan, ya. Itu bisa dilihat dari banyaknya keutamaan-keutamaan memerdekakan budak seperti itu, ya. Karena perbudakan ini jika dihapuskan maka akan menghapus, ya, pembedaan status manusia seperti yang dianggap tidak adil seperti itu, ya. Adapun pembebasan, ya, pembebasan budak di dalam Islam ini dianjurkan itu melalui beberapa hal. Jadi misalkan sebagai kafarat sumpah atau sebagai sanksi hukum pelaku pembunuhan terhadap mukmin karena khilaf. Nah, lalu kemudian sebagai kafarat zihar. Lalu kemudian salah satu alternatif kafarat yang harus dilakukan oleh seseorang yang secara sengaja melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi itu adalah bukti bahwa di dalam Islam perbudakan ini ingin dihapuskan, ya. Benar-benar harus dihapuskan seperti itu. Dan caranya sejak zaman dahulu, zaman Rasulullah itu, ya, melalui seperti ini, aturan-aturan. Jika kamu melakukan ini, maka kamu harus memerdekakan budak, memerdekakan budak, memerdekakan budak. Nah, seperti itu. Itu adalah cara Islam yang sangat moderat untuk mengubah kultur zaman dulu menjadi lebih modern, yaitu anti perbudakan seperti itu. Nah, dalam fikih Islam, ya, ada 3 cara, ya, memerdekakan budak. Yang pertama adalah membeli atau menyerahkan sejumlah uang kepada pemiliknya semula sesuai harga yang disepakati. Yang kedua, budak menebus dirinya sendiri kepada majikannya baik secara cicilan ataupun kontan, ya. Budak semacam ini disebut mukatab, ya, mukatab. Hukumnya sunnah ini untuk dilakukannya. Lalu yang cara ketiga adalah dengan cara tadbir atau perencanaan yang pelaksanaannya ini mirip dengan wasiat. Misalnya si pemilik ini mengatakan, ya, jika dia meninggal maka kamu bebas, seperti itu. Jadi budak yang menerima cara tadbir ini disebut mudabbar. Nah, ucapan pemilik ini, pemilik budak yang kalau meninggal terus budaknya bebas ini tadi, dianggap sebagai suatu perjanjian. Karena itu maka wajib ditunaikan, ya. Karena menjadi wajib karena ini adalah sebuah perjanjian. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu cara memerdekakan budak yang sesuai fikih. Nah, di dalam Islam, ya, perlu diketahui, ya, budak ini tidak sama dengan pembantu atau asisten rumah tangga atau khadimat, ya. Pembantu adalah atau asisten rumah tangga atau khadimat ini adalah orang yang merdeka yang bekerja, ya, pada orang lain untuk mencari nafkah. Jadi bukan budak. Perlakuan majikan kepada pembantu yang tidak manusiawi dapat dimasukkan ke dalam tindakan kriminal, ya. Islam jelas menentang sikap tidak manusiawi seperti ini. Nah, ini perlu diketahui, ya. Jadi kalau dimanapun, baik di Arab Saudi, di Indonesia, kalau ada majikan yang memperlakukan pembantunya dengan cara yang tidak adil, tidak manusiawi, itu dilarang di dalam negara maupun di dalam Islam, seperti itu. Jadi seharusnya ini diketahui oleh semua orang di dunia ini, seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian, ya. Bagaimana pandangan
Islam tentang perbudakan ini ya, intinya adalah bahwa Islam menurut Islam perbudakan harus dihapuskan. Dan sejarah sudah mencatat bagaimana usaha-usaha Islam dalam menghapuskan perbudakan ini, yaitu dengan memberikan keutamaan-keutamaan seperti itu atau memasukkannya ke dalam sanksi-sanksi seperti itu. Nah, sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda insya Allah.